pembongkaran salah satu bangunan di Pasar Omele Sifnana. Saat ini saya sudah bertemu dengan pemilik usaha ya, pemilik usaha di sini, sahabat Tanimbar. Ibu mohon izin dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Yakoba Bat Momolin. Ibu Yakoba. Ibu pemilik usaha di sini ya, Ibu? Iya, betul. Ibu bisa menceritakan kenapa sampai bangunan ini dibongkar? Pasa juga tidak tahu kenapa sampai bangunannya dibongkar. Maksudnya tadi dari Prinak dong ada datang di sini tadi, Ya. Pak. Lalu konfirmasi dengan Paitua. Ya. Tiba-tiba Tiba-tiba dong dari sana datang langsung ancaman Paitua di sini. Habis baru dong langsung dibongkar di sana. Bagaimana bentuk ancamannya? Dia bilang pukul lah, bunuh lah. Begitu saja, Pak. Iya. Kira-kira menurut Ibu apakah kemudian bangunan ini bermasalah soal izin dan lain sebagainya? Masalah tanah ini. Kejadian pembongkaran satu bilik usaha oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terjadi pada Selasa 7 September 2021 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur di pasar tradisional Tangguh Omele itu berhasil dieksekusi hingga tersisa puing-puing bangunan di lokasi tersebut. Setelah dikonfirmasi lebih lanjut, Bat Momolin menjelaskan bahwa sebidang tanah milik pemerintah yang disewakan untuk membangun usaha sejak tahun 2016 inilah yang bermasalah. Bat Momolin menjelaskan kalau dirinya mentaati peraturan dengan membayar retribusi hingga terakhir pada tahun 2018. Namun pada tahun 2020 belum sempat membayar kewajiban sebagai pengusaha. Hal ini dikarenakan telah terjadi perubahan pengelolaan pasar yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pendapatan telah dialihkan ke Dinas Perindakop Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Koordinasi yang dilakukan Bat Momolin ke dinas terkait untuk pengukuran lahan tersebut belum sempat dikabulkan oleh dinas terkait. Pada kesempatan yang berbeda, Tanimbar News meminta keterangan langsung dari Bat Momolin bersama sang suaminya Petrus Batkunde yang dikabarkan telah menggiring persoalan ini ke pihak kepolisian. Sehingga Batkunde tidak lagi mau berkomentar sama sekali. Sama halnya Kepala Pasar Tradisional Tangguh Omele, Marvin Venan Lampir, menghendaki supaya persoalan ini lebih jelas, langsung bertemu dengan meminta penjelasan dinas terkait. Selanjutnya, tanggapan resmi Kepala Dinas Perindakop atas kejadian pembongkaran bangunan usaha Petrus Batkunde. Iya, terima kasih. Kalau terkait dengan pembongkaran satu bilik yang ada di pasar itu kan tempat karaoke, yang memang dulunya itu sudah diberikan teguran kepada yang bersangkutan bahwa kegiatan itu tidak lagi harus dilakukan kegiatan karaoke-nya di situ. Dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa akan merubah statusnya menjadi rumah makan. Tetapi sampai tadi ini juga beliau belum bongkar. Sehingga lalu kelihatan bahwa bangunan juga kumuh ya kalau ada di situ. Sehingga lalu dari dinas juga pernah sebelum saya ada itu sudah diberikan himbauan. Tetapi lalu tidak dilaksanakan sesudah itu. Lalu kemarin itu juga Pak Kepala Pasar juga memberikan teguran kepada dia secara tertulis sudah 3 kali, juga tidak menerapkan. Saya menyampaikan kepada staf saya, Kepala Bidang Kepala Seksi, untuk turun mengecek keberadaan legalitas dari bangunan itu dan surat-suratnya seperti apa. Ternyata bahwa dia hanya membayar lokasi itu, bangunan itu dari tahun 2018
19 tahun 2020 dan 2021 juga belum. Bahkan tidak ada kontrak satupun yang beliau miliki. Belum miliki, sehingga kalau mau dilihat bahwa kerugian negara ada juga di situ, oleh karena PAD-nya mesti dibayar. Tapi sekarang kan tidak dibayar, kurang lebih hampir 3 tahun. Lalu disampaikan terus menerus juga. Ya, kemarin itu mungkin terjadi pembongkar itu oleh karena kecemburuan, kekecewaan dari Pak Kepala Pasar. Bahwa dengan serta merta itu Pak itu sendiri langsung naikkan di media bahwa petugas dari dinas kong kali kong dengan Kepala Pasar. Lah bagaimana, kapan tempo kami kong kali kong dari dinas ini kepada Kepala Pasar? Kami tidak pernah melakukan itu. Dan kalaupun disampaikan itu juga terdapat pungli-pungli, bukti apa yang dikasih ke kita? Sehingga kalau dia mengatakan pada pungli itu, kalau bukti tidak apa-apa, silakan saja. Bahkan kondisi waktu kita konfirmasi ke korban, pemilik tempat usaha, itu mereka menyatakan bahwa ada bukti pembayaran terhadap bangunan itu, pajak dan sebagainya. Dan kita mau konfirmasi Pak Kadis, bangunan ini kan disediakan sudah ada. Itu berarti sebelum bangunan ini dibuat atau dibangunkan, itu berarti sudah ada koordinasi dan izin tertentu. Kira-kira seperti itu bagaimana? Iya, artinya kalau itu ada bukti dan ada surat itu tidak apa-apa. Tapi sampai tadi ini tidak ada kontrak satupun yang dia miliki atas tanah pemerintah daerah itu. Yang kedua, bahwa pembayaran cuma batas tahun 2018, 2019 dan 2020, bahkan 2021 tidak ada pembayaran apa-apa. Terus kita di sini kan bagaimana cara untuk mendapatkan PAD, menambah PAD. Sementara kalau tidak dibayar sampai sudah 3 tahun. Ya, apapun terjadi ya kita desak. Kemarin itu sudah saya sampaikan kepada staf untuk tolong turun dan tanya bahwa pembayarannya sampai sejauh mana, dan bukti yang bisa buktikan itu hanya tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 belum ada bukti apa pembayaran. Dan karena kami punya tugas itu hanya melakukan kontrak, penerbitan kontrak dari kami. Jadi seseorang yang kontrak tanah entah bangunan itu, saya akan membuat nota kepada Badan Pendapatan Daerah untuk yang bersangkutan membayar di sana. Setelah membayar SKDR-nya ada, baru dikembalikan kepada kami dan saya tanda tangan kontrak. Pak Kadis, berarti ini masalahnya sudah ada peringatan sebelum ada pembongkaran? Iya, sudah ada peringatan. Itu Pak suratnya Pak Kapas yang memberikan teguran itu, kurang lebih 3 kali. Dan sebelum Pak Kapas itu, sebelum saya ada di sini, mantan Ibu Kadis itu Bu Eti juga pernah menghimbau. Lalu yang bersangkutan mengatakan bahwa akan menurunkan status dari karaoke itu ke rumah makan, tapi sampai tadi juga belum dilaksanakan itu. Baik guys, pertanyaan berikut adalah, kalaupun misalnya bangunan itu dibongkar dan dikosongkan, rencana selanjutnya dari dinas untuk penataan lokasi itu mau dijadikan apa? Ya, kalau lokasi itu mau dibangun, mungkin dikasih kepada pengusaha-pengusaha kita yang mungkin buka kios atau mungkin toko atau mungkin warung di situ, dan kita kan dari dinas akan mengeluarkan kontrak, sehingga kontrak itu bisa dibayarkan ke Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, sehingga menambah PAD. Dan nanti bongkar terus kosong begitu kan kita rugi. Oke Pak Kadis, yang terakhir mungkin Pak Kadis nambah. Pak Kadis, ini pernyataan sikap dari korban. Ya. Itu kami menemukan informasi dan di pemberitaan media-media yang lain juga sudah memberitakan bahwa korban sudah melakukan visum dan petugas lewat Satpol PP itu sepertinya ada tindakan kekerasan. Dan saya kira mungkin membutuhkan jawaban Bapak, masalah ini dibawakan masuk ke ranah hukum, bagaimana tanggapan Bapak? Iya, artinya kalau masuk di ranah hukum itu hak seseorang, silakan. Tapi nanti sampai di ranah hukum pasti kita akan melihat bukti-buktinya seperti apa. Apakah di lapangan itu, saya klarifikasi dulu bahwa yang ada itu bukan satpol ya, itu bukan satpol. Tapi itu petugas security yang ada di bawah tangan kami, yang ada di pasar. Hanya saja bahwa dengan pakaian satpol sehingga orang mengatakan bahwa itu satpol. Itu bukan satpol, sehingga saya harap tidak lalu di bawah nama satpol di sini. Berarti petugas lapas secara langsung? Iya, petugas kita yang di bawah. Jadi bukan dari satpol, cuman fasilitas pakaian saja, atributnya yang dipakai. Atribut satpol, iya. yang digunakan. Jadi itu bukan dari satpol. Tapi itu petugas, karena memang tugas mereka bagaimana cara menata pasar itu dengan baik, membersihkan pasar itu dengan baik, aman dan nyaman di pasar itu dengan baik. Nah,
itu tugas dari mereka di sana. Jadi kalau dikatakan bahwa terjadi kekerasan, ya kami kemarin tidak melihat secara langsung di lapangan bahwa terjadi kekerasan. Tapi kalau indikasi seperti itu, ya kita akan buktikan apa benar ada terindikasi pemukulan dan lain sebagainya. Itu kami tidak bisa membuktikan itu karena kami tidak di lokasi. Tapi yang bersangkutan pasti akan ditanya dan akan diwawancari kenapa, mungkin korbannya seperti apa. Guys, kira-kira harapan Bapak untuk pengusaha lokal atau yang melakukan kegiatan usaha di sana supaya kemudian masalah ini tidak terulang lagi? Apa harapan Bapak? Iya, terima kasih banyak. Harapan saya sebagai kepala dinas yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya harap untuk semua pengusaha yang ada di Kabupaten Teristimewa Dua Pasar yang ada ini, kalau mau menggunakan fasilitas pemerintah daerah, paling tidak harus berkoordinasi langsung dengan dinas Perusahaan Perdagangan dan Tenaga Kerja. Karena disinilah kami bisa mengeluarkan kontraknya untuk kontrak. Sehingga jangan sampai nanti ke pihak kedua, ketiga dan yang lain sebagainya, sehingga mungkin saja kontrak yang tadi 4 jutaan, 5 jutaan, tetapi membengkak sampai lebih dari situ. Ya kalau lebih dari situ penurusan kami, karena bukti nyata yang kami keluarkan itu mendasari ukuran yang ada. Ukuran bangunan itu berapa, ruangannya berapa kali berapa, tanah berapa kali berapa, itu yang kami tuangkan dalam kontrak. Sehingga harapan kami ini menjadi pengalaman yang jangan terulang lagi pada saudara-saudara kita yang lain. Dan saya harap tidak ada melewati orang lain. Kalau punya kepentingan penurusan langsung ke dinas. Kami siap menerima 1/24 jam. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis Siap. untuk konfirmasinya. Iya. Kami tidak Tanimbar News. Kami sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk kasih. Hormat, Pak Kadis. Halo, terima kasih. Selamat siang, shalom. Nonton terus video terupdate tentang berbagai kejadian yang ada di Tanimbar hanya di channel Tanimbar News. Dukung kami dengan cara like, share, comment, and subscribe.